Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan PJJ hari ini, Bu Tuti akan menjelaskan tentang senyawa dan campuran. Ya. Sini tujuan pembelajarannya bisa kalian baca ya, ada 5 sampai 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tentang senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Senyawa dibagi dua, ada senyawa unsur dan senyawa molekul. Ya, ini bahas satu persatu. Senyawa unsur adalah gabungan dua atau lebih unsur yang sejenis. Ingat ya, sejenis unsurnya. Contohnya oksigen, O2, hidrogen, H2, nitrogen, N2, fosfor, P4, belerang, S8. Ya, berikutnya oksigen tadi unsur penyusunnya ya, ini ada di tabel unsur penyusunnya, langsung ke bentuk molekul. Kalau O2 berarti O-nya ada dua, unsur penyusunnya adalah unsur oksigen. H2, H-nya ada dua, N2, N-nya ada dua. Fosfor, P4, P-nya ada 4. Nah, berikutnya adalah molekul unsur udah, sekarang molekul senyawa. Molekul senyawa atau senyawa molekul adalah gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda, unsurnya berbeda. Contohnya air, ya. Senyawa air itu rumus kimianya H2O, karbon dioksida CO2, garam dapur NaCl, amoniak NH3, asam sulfat H2SO4. Ya, lihat bentuk molekulnya ya, atau unsur penyusunnya air yang biasa kamu minum, H2O berarti H-nya ada 2, O-nya 1. Karbon dioksida, kamu bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Rumus kimianya CO2. Ya, ini angka 2 ini menunjukkan banyaknya O. Ya, berarti O-nya 2, C-nya 1. Kemudian garam dapur NaCl. Na-nya 1, Cl-nya 1. Ingat ya, huruf pertama harus huruf besar, huruf kedua huruf kecil. Sama ini juga huruf besar, huruf kecil. Kemudian ada amoniak, ya NH3. Amoniak itu urea. Kalau kamu kencing bau pesing, ini mengandung amoniak. Amoniak NH3 berarti angka 3 ini menunjukkan banyaknya H. H-nya ada 3, N-nya 1. Ya. Kemudian sifat fisika dan sifat kimia zat. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik atau suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Contoh sifat fisika, fisiknya aja, ingat ada berat jenis, massa jenis, kelarutan, daya hantar, kekerasan, kekuatan, elastisitas, titik didih, titik leleh, titik beku, kemagnetan, kekentalan, kekeruhan, bau, dan rasa serta warna ya, yang 15 macam ini adalah sifat fisika, fisiknya aja. Berikutnya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya kayu sama tukang kayu dibuat menjadi kursi, ini perubahan fisika, fisiknya aja yang berubah. Ya, tidak ada zat baru. Es menjadi air, es disimpan aja beberapa menit pasti mencair ya. Kemudian rel kereta api memuai ya, dia akan renggang di sela-sela ini karena terjadi pemuaian karena perbedaan suhu. Sekarang sifat kimia zat. Sifat kimia zat adalah karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lain. Contoh sifat kimia, kestabilan,
kereaktifan, keterbakaran, dan daya ionisasi. Berikutnya, perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan zat yang menimbulkan zat jenis baru. Contohnya, ada kertas dibakar, ya, hasil pembakarannya menjadi abu. Nggak mungkin abu kembali lagi menjadi kertas, ya, tidak mungkin kembali ke wujud semula. Berikutnya, kedelai menjadi tempe, ya, itu terjadi fermentasi karena adanya peragian fermentasi. Kemudian contoh berikutnya, perubahan kimia, pisang menjadi matang. Ini ada pisang, begitu diambil masih hijau, dibiarkan beberapa hari akan menjadi kuning, bahkan akan menjadi busuk. Ya, kalau terjadi zat baru maka disebut perubahan kimia. Berikutnya, diterangkan tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Campuran itu ada dua macam, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan. Zat yang tercampur di dalamnya semuanya terlarut, ya. Contoh air tambah gula. Ya, kalau dicampurin udah tidak terlihat lagi gulanya. Air dan susu, ya, kalau udah dicampur juga udah menyatu, ya. Homo menjadi satu. Kemudian sirup juga, ya, berbagai rasa di situ. Kemudian campuran, ya, tadi campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya, air dan pasir diaduk-aduk, tetap aja nanti akan terlihat pasir airnya itu terpisah. Air dan minyak dicampur diaduk-aduk juga tetap nanti akan terlihat perbedaan antara air dan minyak. Makanya air dan minyak tidak bisa menyatu. Ya, berikutnya adalah campuran homogen itu nama lain larutan. Larutan itu apa? Larutan itu adalah pelarut ditambah zat terlarut. Contohnya, air tambah kopi. Air sebagai pelarut, kopi sebagai zat terlarut. Sama, air ditambah teh juga menjadi campuran homogen atau larutan. Nah, sekarang ada gambar nih. Ada gambar arang, ada gula, ada sirup. Manakah yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran? Ayo, arang itu karbon, lambangnya C, berarti arang itu unsur. Gula itu molekul senyawa atau senyawa molekul. Rumusnya H6C12O6. Sirup nih, campuran, ya, sudah tercampur dari zat-zat penyusunnya. Berikutnya adalah pemisahan campuran. Campuran dapat dipisahkan sehingga didapatkan kembali dua atau lebih unsur atau senyawa yang membentuk campuran. Ada 6 metode pemisahan campuran. Pertama, penyaringan atau filtrasi, pemusingan atau sentrifugasi, penyulingan atau destilasi, kromatografi, sublimasi, dan kristalisasi. Kita bahas satu persatu. Pertama, filtrasi atau penyaringan, ya, contohnya. Yang pertama gambar ini adalah penyaringan santan kelapa, ya. Kelapa diparut, dipisahin antara santan dengan ampasnya. Gambar yang kedua, penyaringan jus jambu, ya. Jambu ada bijinya, dibuang, bijinya harus disaring. Kemudian teh juga nih, teh tubruk, ya, ada yang harus disaring. Itu penyaringan sederhana. Kemudian contoh lain,
air keruh ini mau disaring biar jernih. Oh, disaringnya pakai yang mudah aja, tisu. Maka nanti hasil penyaringannya akan lebih jernih dibanding dengan air yang keruh tadi. Oh, ini penyaringannya pakai aqua. Oh, di sini ada pasir-pasir, ada arang juga, di bawahnya ada eh, tisu juga ya, atau boleh kapas juga ya, disaring, nanti air yang dihasilkan akan jernih. Penyaringan berikutnya contohnya kopi ya, kopi yang masih ya agak-agak kasar disaring nih pakai gelas, kemudian pakai kertas saringan, maka akan terpisahkan antara partikel yang masih bentuknya lebih besar dengan air nanti setelah menjadi larutan kopi. Kemudian penjernihan air tradisional ya, kamu umpamakan air air sungai yang keruh bisa dijernihkan dengan cara tradisional ya. Di sini ada drum, umpamakan diisi oleh yang paling bawah dulu boleh ada batu besar, kemudian batu-batu kecil, kemudian arang, kemudian pasir. Ya, tadi air yang keruh bisa dimasukkan ke sini, nanti kalau kocorin lagi ke sini, maka akan menghasilkan air yang jernih. Contoh larutan berikutnya, ada air, ada kristal garam. Diadukkan larut, pasti jadi asin. Ya, garam ini kalau garam kasar, pasti ada yang ngendap-ngendap kotor. Ya, disaring pakai corong, kemudian pakai kertas penyaring. Di kertas penyaring ini pasti ada kotoran-kotorannya. Nah, kotoran hasil penyaringan ini disebut residu. Sedangkan hasil yang sudah difiltrasi tadi namanya filtrat. Nah, berikutnya yang kedua adalah sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi. Ya, karena campuran itu memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Biasanya sentrifugasi itu sering disebut dengan pemusingan. Jadi alat ini berputar ya, kayak mixer begitu. Nah, ini ada contohnya nih alat sentrifugasi atau alat putar. Jadi yang mau di sentrifugasi itu dipisahkan campurannya, dimasukkan ke gelas reaksi, dimasukkan nih alatnya ke situ, kemudian diputer ya pakai alat kayak mixer dah. Kemudian biasanya sentrifugasi itu digunakan dalam pemisahan sel darah. Ya, ada darah dalam tabung reaksi akan dipisahkan antara sel darah merahnya dengan plasma atau cairan darahnya ya, dimasukkan ke alat ini, diputar terus. Nah, setelah diputar didiamkan dalam beberapa jam, nanti akan terlihat antara zat yang lebih padat dengan zat yang lebih ringan. Yang lebih ringan ada di atas, yang lebih padat di bawah ya. Di sini pada cairan yang tengah ini ya ada sel darah putihnya gitu ya. Nah, cairan yang massa jenisnya lebih kecil itu akan ada di atas ya, ibarat minyak tuh di atas. Nah, ini yang paling kentalnya itu namanya eritrosit atau sel darah merah. Nanti kelas 8 akan dibahas ya. Kemudian berikutnya penyulingan atau distilasi. Pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan titik didih. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Ya. Biasanya penyulingan tuh umpamakan kayu putih, daun kayu putih disuling menjadi minyak kayu putih. Ya. Di sini ada juga nih larutan. Ya, di air suling itu sering disebut dengan air murni ya, ini zat yang mau disulingnya dipanaskan, air dipanaskan akan menguap, uapnya akan ke sini, kemudian di sini perbedaan titik didih, biasanya di sini ada es ya untuk cepat mengembun. Nah, maka hasil embunan inilah menjadi hasil penyulingan. Ya.
Berikutnya keempat adalah kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi. Ya, umpamakan ini ada air, di sini ada tisu, dikasih titik tisu di sini, dikasih tinta, dikasih kapur warna atau spidol warna dicelupkan ke air. Mana yang lebih cepat merendapnya? Apakah pada tinta, kapur warna atau spidol ya? Tentu saja apabila dia lebih pekat ya akan lebih lama ya ini ya ibarat mencairnya tuh ya warnanya jadi berubah-ubah gede jadi kayak warna pelangi lagi. Nah, kromatografi ini biasanya digunakan oleh kepolisian forensik untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu mengkonsumsi narkoba atau tidak. Diambil air urinnya, air kencingnya, baru dipakai alat tes. Nanti terlihat kalau dia mengkonsumsi narkoba, nanti dari sini kelihatan ya antara yang menggunakan dengan yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah sublimasi, pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contoh zat yang mudah menyublim, ya, padat menjadi gas. Kapur barus, kamu nyimpen kapur barus di lemari lama-lama akan habis. Kemana Bu habisnya? Oh iya, menjadi gas sehingga lemari yang isinya baju akan menjadi wangi. Ya. Kemudian ini praktek sederhananya, ini ada kapur barus, ya, biar dia dalam penyublimannya lebih cepat, ditambah dengan pasir. Ya, ini isinya kapur barus dan pasir dipanaskan pakai pemanas. Kemudian di sini ditutup oleh piring, di atas piring dikasih es batu, ya. Biar yang ini kan kalau ini dipanaskan gas itu kan, nah, ya akan berubah menjadi kristal. Maka sublimasi di sini eh, disebut juga dengan kristalisasi, mengkristal. Kapur barus menghasilkan kristal, ya perubahan wujud padat menjadi gas. Ya, berikutnya terakhir adalah kristalisasi. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contoh pembuatan garam. Ya, garam itu dari mana Bu? Garam itu dari air laut. Jadi ketika air laut itu pasang ke pantai, nah airnya ke daerah pantai. Kemudian mengendap lama-lama kalau udah nanti musimnya musim surut ya, ada pasang surut. Kalau surut airnya kembali lagi ke laut. Nah, itu tadi ketika pasang airnya ke darat itu menghasilkan endapan ya. Kemudian dipanaskan ini nih pakai alat kayak orang buat bersihin air yang tumpah ya ini dikedaratkan gitu ya dengan pemanasan cahaya matahari maka air laut itu kalau airnya sudah surut ke laut lagi akan menghasilkan endapan yang disebut dengan garam dapur garam yang asli masih asli dari laut. Nah, ini ada tambak garam. Wah, ini banyak sekali nih airnya udah surut, udah ke laut lagi ya. Nah, ini airnya akan menjadi endapan. Nah, ini di daerah Jawa air laut yang mengandung kadar garam tinggi itu di daerah Madura. Maka daerah Madura itu ada tempat yang banyak petani menggarap tambak garam. Ya, silakan kalian pahami, dibaca kembali materi yang Ibu sampaikan ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.